Seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa Arab Saudi memang selama ini dikenal begitu konservatif, namun semenjak Pangeran Mohammed bin Salman menjabat sebagai putra mahkota pada tahun 2017 lalu, Arab Saudi menjadi lebih open, menjadi lebih terbuka pada dunia modern. Nah, Pangeran MBS melahirkan sejumlah kebijakan yang kebanyakan mendobrak kultur konservatif dan berpihak pada perempuan. Kami akan bahas malam hari ini bersama Yon Mahmudi, Kaprodi Kajian Timur Tengah SKSG UI. Pak Yon, selamat malam. Selamat malam. Ya. Pak Yon, mungkin tadi sedikit banyak sudah mendengarkan gebrakan-gebrakan melalui kebijakan kontroversial yang kurang lebih selama 6 tahun ke belakang. Industri hiburan masuk, ketegangan budaya ditinggalkan. Bagaimana Anda melihat dampak modernisasi kebijakan yang diterapkan oleh MBS terhadap Arab Saudi ini? Ya, ini kan sebenarnya bagian dari visi ya Arab Saudi yang disebut dengan Saudi Vision 2030 ya 2030. Bahwa visi ini adalah untuk mengembangkan Saudi ke depan yang tidak hanya tentu tergantung kepada sumber daya dari minyak yang kita ketahui bahwa minyak juga akan berakhir. Oleh karena itu kan untuk pembangunan ke depan guna untuk menopang masa depan Saudi, maka ya harus dilakukan diversifikasi yang diantaranya adalah untuk menggenjot berbagai sektor ekonomi. Nah, tentu perubahan untuk memperkuat sektor ekonomi juga nanti berkaitan dengan persoalan ya budaya sosial yang sedang digunakan di Arab Saudi, termasuk juga pandangan-pandangan keagamaan. Nah, agar kemudian itu bisa dilakukan, ya beberapa pembaharuan itu dilakukan oleh Arab Saudi yang tadi berkaitan dengan norma untuk perempuan, kemudian juga pusat hiburan juga dibuka, dan berbagai alternatif yang itu bisa memperkuat perekonomian Saudi ke depannya. Nah, ini saya kira MBS habis-habisan untuk bisa melakukan kebijakan ini, saya kira guna menopang masa depan Saudi ke depan, terutama ya memasuki 2030. Oke, harus memang habis-habisan karena harus sejalan dengan visi misi yang dicanangkan oleh Arab Saudi untuk tahun 2030. Tapi kalau kita lihat kebijakan-kebijakan Mohammed bin Salman yang mungkin agak cenderung diterima mengarahkan kaum muslim untuk lebih sekuler, lebih liberal, ini akan berdampak pada Arab Saudi karena bertolak belakang dengan negara-negara Islam lainnya. Apakah Anda melihat hal itu juga? Ya, memang awalnya Arab Saudi itu kan sangat konservatif. Betul. Dibandingkan dengan negara-negara yang lain, sehingga ketika terjadi sebuah perubahannya menjadi sangat drastis ya, dan dirasa kemudian orang menganggap bahwa ini akan mengarah kepada sekuler yang berbeda dengan Saudi sebelumnya. Nah, tentu tadi kalau kita melihat bagaimana visi itu dilakukan ya, sektor ekonomi dibuka bahkan termasuk pariwisata, dan itu juga bisa mendatangkan alternatif sumber ya keuangan ya, termasuk juga dengan membangun tempat-tempat hiburan yang tidak hanya dikonsumsi oleh orang-orang Saudi, tapi juga harapannya juga akan mendatangkan dari negara-negara yang lain yang ya mereka diharapkan bisa merasa lebih lebih nyaman tinggal di Saudi ya. Karena itu diharapkan dari mereka itu kan juga diharapkan bisa mendatangkan keuntungan ekonomi ya bagi pengembangan Saudi ke depan. Nah, tentu dengan demikian maka ya ada beberapa kaitan dengan bagaimana itu mempengaruhi ya modernisasi yang dijalankan juga akan mempengaruhi berbagai praktek-praktek kebiasaan sosial budaya yang berlaku. Nah, ini yang sering menjadi tantangan internal yang ada di Arab Saudi, bagaimana ke depannya berkaitan dengan norma-norma itu. Oke, apakah ini juga secara langsung atau mungkin tidak langsung akan berdampak terhadap nasib paham Wahabi yang ada di Arab Saudi selama ini? Ya, Arab Saudi kan didasarkan kepada bagaimana Arab Saudi itu dibangun itu kan berdasarkan kesepakatan antara kekuatan keagamaan ya Muhammad ibn Abdul Wahab dan juga kekuatan politiknya Muhammad bin Saud yang bersama-sama untuk menopang dari sisi keagamaan dan sisi pemerintahan ya, agama dan politik. Tapi nampaknya sekarang
dua posisi itu direvisi oleh MBS ya, yang tidak lagi memberikan otoritas yang sangat kuat ya bagi paham yang sering disebut dengan ya paham yang dianut oleh Muhammad bin Abdul Wahab, orang menyebutnya dengan Wahabi, sehingga nampak lebih lunak, mungkin orang mengatakan lebih moderat atau pada titik yang ekstrim ya menjadi sangat berbeda dengan Saudi pada masa lalu. Oke, di samping kebijakan progresif yang juga mungkin kebanyakan menguntungkan kaum perempuan yang ada di Arab Saudi yang mungkin selama ini dibatasi sangat pergerakannya, kepemimpinan dari MBS ini juga cukup banyak mendapatkan kritisi karena dianggap bertangan besi. Kita tahu ada hukuman 30 tahun kepada Pangeran Abdullah yang disorot banyak orang terlalu berlebihan. Kemudian menyingkirkan orang-orang termasuk ulama yang cukup vokal mengkritisi kebijakannya. Yang juga ramai pada waktu itu adalah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Bagaimana Anda melihat posisi dari MBS di dalam negerinya sendiri, kebijakan politik yang diambil? Ya, kebijakan yang dilakukan LBS itu kan bagian dari konsolidasi politik ya. Jadi agar kemudian posisinya lebih firm, lebih kuat, ya maka tentu tidak boleh ada oposisi-oposisi yang itu bisa mengganggu ya pemerintahan dari aspek politik. Nampaknya kemudian stabilitas politik menjadi sangat penting. Nah, suara-suara oposisi itu kan kalau kita melihat praktek budaya politik di Timur Tengah itu kan memang tidak memberikan toleransi ya secara terbuka ya bagi kelompok oposisi, karena itu dianggap bisa mengganggu proses jalannya pemerintahan maupun pembangunan ya. Berbagai macam suara-suara kritis itu tidak diharapkan ya dalam sebuah sistem monarki termasuk yang ada di Arab Saudi. Baik, kita akan lihat, kita yakin kayaknya juga akan ada lahir lagi kebijakan-kebijakan progresif yang akan dilakukan oleh Muhammad bin Salman ke depannya. Terima kasih Pak Yon Mahmudi, Kaprodi Kajian Timur Tengah SKSG UI sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Pak Yon, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum.